sifat amarah atau kemarahan itu bisa menghilangkan akal sehat. Jadi akal sehat kita niku, kita kan milik kita nih, jawahir kita. Dan sifat akal sehat kita itu akan hilang dari kita saat apa? Kita sedang apa? Marah. Makanya disebutkan di sini fal ghadabu yuzil al akla. Amarah itu menghilangkan sifat atau akal sehat seorang hamba. Akal sehatnya hilang, kenapa? Karena amarah. Ya, amarah seseorang. Sebab napa jamaah sekalian? Akal itu merupakan nur, ya, nurun fi qalb. Akal itu merupakan cahaya yang ada di dalam hati. Yang dengan akal sehat itu seseorang bisa mengetahui yang hak, yang benar dari yang batil. Nah, ketika seorang kemudian marah besar, marah yang tidak terkendali, itu menghilangkan akal sehat dia. Jadi ada yang salah dianggap jadi benar, yang benar dianggap jadi salah, gitu. Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak, yang baik dianggap buruk, yang buruk malah dianggap baik saat marah. Maka dalam hadis lain itu Nabi Muhammad SAW niku melarang seorang hakim untuk memutuskan perkara saat marah. Jadi kalau ada hakim niku jangan sampai memutuskan perkara saat marah. Layak di al-qadhi wa huwa ghadban. Seorang qadhi, hakim niku jangan memutuskan permasalahan saat sedang marah, karena nanti keputusannya akan cacat, Pak. Karena orang marah tadi pertimbangannya hilang, akal sehatnya hilang, sesuatu yang jelas jadi samar jadi malah dianggap jelas, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap, dan seterusnya. Makanya biasanya orang yang memutuskan satu masalah ketika marah itu biasanya menyesal. Misalkan contoh, ada seorang suami marah kepada istrinya karena sebab tertentu. Kemudian suami itu menjatuhkan cerai, talak. Ya, kamu tak talak. Itu. Nanti biasanya setelah itu dia menyesal. Apalagi kadang talaknya tidak hanya sekali, talak 1, talak 2, talak 3, bahkan kadang talak 3 langsung. Talak 3 niku pripun? Talak 3 niku suami mentalak istrinya langsung 3 talak dalam satu majelis. Jadi kamu tak talak, kamu tak cerai, kamu tak cerai, kamu tak cerai. Diulang 3 kali, kamu tak cerai, kamu tak cerai, kamu tak cerai. Nah seperti ini nanti jatuhnya 3. Nah biasanya nanti terus menyesal. Duh, kok saya cerai ya istri saya. Menyesal, Pak. Menyesal. Kadang kalau sudah menyesal itu berat, karena hukum-hukum nanti akan mengikat gitu, akan mengikat. Jadi sebisa mungkin kalau panjenengan itu berhati-hati dari kalimat cerai atau menceraikan istri. Menawi wonten masalah suami istri niku jalan keluare, solusi tidak harus cerai. Tapi bahkan solusi itu dicari dengan cara dengan cara musyawarah yang baik, daripada menyesal. Karena orang marah itu biasanya menyesal. Karena orang marah itu ketika menyampaikan satu hal biasanya menuruti nafsu, termasuk banyak ya pokoknya, maka hati-hati di situ. Lah, akal sehat kula jenengan itu akan hilang ketika marah, termasuk ke anak misalnya dan lain sebagainya. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan, ya Muawiyah, iyyaka wal ghadaba fa innal ghadab yufsidul iman kama yufsidu as-sabiru al-asal. Kata Nabi, wahai Muawiyah, hati-hati kamu dari sifat marah. Ya, hati-hati dari sifat marah. Karena marah itu akan merusak iman
dan juga sebagaimana sobir itu merusak madu. Sobir ini apa? Sobir itu perasan pohon pahit. Jadi ada pohon tertentu itu kalau di peras niku memunculkan cairan itu pahit sekali. Nah, cairan pahit ini kalau dimasukkan ke madu yang manis membuat madu niku rusak. Yang awalnya manis menjadi sangat pahit. Nah, marah niku seperti itu. Marah itu merusak iman kita, sebagaimana perasan pohon yang rasanya pahit tadi ketika bercampur dengan madu, maka itu akan membuat madu yang manis sekali menjadi apa? Menjadi pahit. Nah niki, jadi monggo kita hindari hal ini. Ini riwayat Imam Al-Baihaqi.